nikmat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merenung dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang susah, apa yang dirasakan tetangga kita, apa yang dirasakan oleh masyarakat kita? Pernahkah kita merasakan itu? Maka orang yang hatinya bersih, apa kepedihan yang orang lain rasakan, dia pun akan merasakan. Itulah simbolnya orang beriman. Kalau saudara yang lain sakit, dia pun ikut kesakitan. Kalau yang lain senang, dia pun ikut bahagia. Itulah simbol orang yang beriman. Hadirin jamaah Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hati yang akan menyelamatkan manusia. Hati yang seperti apa? Hati yang senantiasa bisa merenung akan dirinya, yang bisa membawanya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lahum adanul la yasma'una biha. Siapakah nanti penghuni neraka jahanam itu? Ada orang-orang ya Allah berikan mereka telinga. Allah kasih mereka telinga dua. Tapi hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, telinganya tak mau mendengar apa yang disampaikan daripada kebaikan. Telinganya selalu menutup yang baik-baik. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Tak perlu nasihat orang lain, tak perlu masukan orang lain. Inilah orang-orang diantaranya yang akan mengisi daripada neraka jahanam nantinya. Puncaknya adalah hati. Ketika hati kita baik, maka telinga yang dua ini akan mau diarahkan kepada yang baik-baik. Puncaknya adalah hati. Ketika hatinya baik, hatinya senantiasa diisi dengan Al-Quran, hatinya dia senantiasa diisi dengan makanan-makanan yang halalan thayyibah, maka akan hadirlah telinga yang baik. Dari mana? Hati yang baik akan menghadirkan telinga yang mau diarahkan pula untuk mendengarkan yang baik-baik. Jemaah Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, betapa banyak manusia hari ini yang punya telinga tapi telinganya tersumbat. Maka Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal juz pertama surah Al-Baqarah, Allah sampaikan khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan mata mereka, ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Kenapa mereka tak bisa mendengarkan yang baik-baik lagi? Kenapa mereka tak bisa lagi merasakan apa yang baik-baik lagi? Khatamallah. Orang andai telah Allah kunci hatinya, seperti apapun nasihat, siapapun kiai, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya yang menyampaikan nasihat kepada mereka, kalau sudah terkunci, maka seperti apapun tak akan pernah bisa masuk. Siapa contohnya? Abu Jahal, Abu Lahab. Dia tahu Islam itu benar, tapi kesombongan telah menutupi hatinya, sehingga dia merasa paling hebat dan merasa paling kuat. Tak mau dia memeluk agama Islam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada orang-orang yang punya ayun, punya mata mereka, la yusiruna biha, tapi dia tak bisa melihat. Ada kajian di dekat rumahnya tapi dia tak bisa melihat itu yang baik. Ada orang gotong royong, dia tak bisa menolong, dia tak bisa melihat yang baik-baik. Ada orang masyarakat berkumpul, acara warga dalam rangka syukuran dan lain sebagainya, dia tak bisa melihat yang baik-baik. Kenapa? Matanya telah ditutup oleh kesombongan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang punya mata. Semua orang punya mata, tapi yang menjadi masalah adalah mata kita. Apakah mata yang senantiasa Allah beri hidayah untuk melihat kebaikan, ataukah mata yang senantiasa ditunjukkan Allah hanya ke tempat-tempat maksiat saja? Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dimuliakan Allah, maka di ujung ayat Allah sampaikan, balhum ador, ulaika kal an'am. Orang yang tak bisa memakai hatinya, orang yang tak bisa memakai telinganya untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, orang yang tak bisa menggunakan matanya untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, ulaika kal an'am. Kata Allah, mereka seperti binatang. Maka manusia, andai dia mulia, dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi andai dia hina, dia bisa lebih hina, bahkan lebih hina lagi daripada seekor binatang.